Halo pemirsa Omovie, satu film berjudul Ghajini yang rilis 2008 diperankan oleh Amir Khan, aktor ganteng yang gak luntur-luntur, berkisah tentang seorang pengusaha sukses kemudian berakhir menjadi pembunuh berdarah dingin. Untuk selengkapnya kita simak, cekidot. Brain is the most important organ. Brain is the king of all human body parts. Berawal dari seorang mahasiswa kedokteran bernama Sunita yang menemukan data pasien bernama Sanjay Singhania. Kemudian dia memutuskan sebagai proyek penelitian, namun sang dosen melarangnya karena merupakan kasus polisi. Lantas dosen memberitahu bahwa Sanjay mengalami luka pada kepala bekas pukulan batang besi yang membuatnya kehilangan ingatan jangka pendek. Dia hanya mampu mengingat selama 15 menit. Untuk menjalani kehidupannya, Sanjay menulis semua kegiatannya. Dosen juga mengatakan tak ada yang tahu pelakunya, bahkan Sanjay sendiri tak mengenali wajah pelaku. Kemudian Sanjay yang berhasil membunuh seorang pria kemudian mengambil fotonya, lalu mengambil HP korban dengan mencari nomor Ghajini. Dia pun teringat kejadian yang pernah dialami. Sanjay juga mencatat nomor HP Ghajini. Terlihat kepolisian mengidentifikasi mayat tersebut. Ternyata korban adalah anak buah Ghajini yang merupakan korban kedua. Seorang polisi bernama Arjun merasa gregetan untuk mencari pelaku pembunuhan. Ghajini yang berada di TKP menyuruh anak buahnya mencari pelaku sebelum polisi yang menemukan. Seorang sopir bajai terlihat mengantar Sanjay ke apartemennya. Sanjay yang berada di apartemennya terlihat banyak catatan untuk mengingatkannya. Keesokan harinya Sanjay yang berada di kamar mandi, nampak badannya penuh tato yang mengingatkan bahwa seorang bernama Kalpana telah dibunuh. Namun yang masih tanda tanya di ingatan Sanjay adalah siapa Ghajini. Setelah itu Sanjay melihat beberapa foto yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu, termasuk orang yang sudah dibunuh. Namun di antara foto tersebut Sanjay tak memiliki foto Ghajini yang membuatnya pusing untuk mengingatnya. Kemudian terlihat Inspektur Arjun terus memburu keberadaan Sanjay, hingga dia bertemu dengan sopir bajai yang mengantarkan Sanjay. Lantas orang tersebut memberi informasi bahwa Sanjay setiap hari akan menaiki bis. Benar saja terlihat Arjun yang menunggu kedatangan Sanjay, hingga akhirnya sopir bajai melihat Sanjay yang naik bis kemudian memberitahu Arjun. Dengan cepat Arjun berlari mengejar bis yang dinaiki Sanjay, namun saat dia di dalam bis ternyata Sanjay sudah pergi. Tanpa sengaja Sunita bertemu dengan Sanjay kemudian memperkenalkan diri dan meminta waktu untuk berbincang. Sunita sebagai mahasiswa kedokteran ingin mengetahui apa yang terjadi pada Sanjay, namun di saat bersamaan kamera Sanjay berbunyi. Lantas Sanjay menjelaskan bahwa kamera tersebut berbunyi setiap 15 menit agar dia bisa memotret orang-orang dan hal-hal penting agar bisa diingat. Sanjay yang menyadari Sunita membuat catatan menyuruhnya untuk merobek dan membuang. Di sela itu Sunita meminta izin untuk melihat foto yang dibawanya. Kemudian Sunita meminta Sanjay untuk mengambil fotonya agar ketika Sunita menemuinya bisa dikenali. Di sisi lain Arjun terus mengejar Sanjay, dan tiba-tiba Arjun sudah berada di apartemen Sanjay. Dengan cepat dia memukulnya hingga pingsan. Sanjay yang pingsan lalu diikat olehnya, dan Arjun memeriksa semua yang ada di apartemennya, hingga dia menemukan buku diary milik Sanjay Singhania. Lantas Arjun mulai membaca buku tersebut. मेरा नाम संजय है। पिताजी का सपना था कि हमारी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी है। Yang ternyata Sanjay adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan ponsel terbesar di India. Airforce adalah perusahaan milik Sanjay. Di kantor Sanjay mengutarakan pada karyawannya bahwa target perusahaan adalah menguasai pasar ponsel di India. Kemudian terlihat wanita cantik bernama Kalpana yang akan melakukan syuting iklan produk sabun. Namun karena terlambat dia mendapat omelan dari bosnya yang bernama Satvir. Pada saat akan mulai syuting, Kalpana melihat salah satu model yang terlalu lama berdandan hingga muncul ide untuk mengerjainya.
Syuting pun dimulai dan benar saja ulah Kalpana mengacaukan syuting iklan tersebut. Di sisi lain Sanjay dengan anak buahnya mencari papan reklame untuk beriklan, hingga salah satunya yang menjadi pilihan adalah tempat tinggal Kalpana. Shroff asisten Sanjay mendatangi Satvir dan menanyakan Kalpana dengan mengatakan mereka dari perusahaan Air Force. Shroff pun mulai menemui Kalpana di ruang make up. Di sisi lain Satvir mencoba menguping pembicaraan mereka. Shroff mengutarakan niatnya untuk memasang reklame namun Kalpana menolak, tetapi Satvir mengira masalah cinta. Pada saat Shroff yang akan pergi, Kalpana kekeh menolaknya. Setelah itu sikap Satvir pada Kalpana menjadi berubah baik. Kalpana yang diperlakukan seperti seorang putri oleh Satvir karena mengira bos Air Force Sanjay Singhania mengejar cinta Kalpana. Satvir terus merayu Kalpana untuk menerima cinta Sanjay agar perusahaannya ikut maju. Dengan desakan Satvir, Kalpana menelpon kantor Air Force, yang ternyata mereka telah mengetahui bahwa rumah itu bukan milik Kalpana. Namun Kalpana terbawa keadaan lantas berpura-pura menerima cinta Sanjay dan semua orang bersorak gembira. Seperti biasa Kalpana menjadi model iklan beberapa produk. अरे साहब, आप ही लेकर क्यों आते हैं? Pada saat Kalpana beristirahat, Satvir memberitahunya bahwa akan datang seorang agensi iklan besar. Jika mengetahui Kalpana mempunyai hubungan asmara dengan Sanjay, maka akan menjadi lonjakan besar untuk perusahaannya. Kalpana pun mengiyakan. Pada saat seorang wartawan dari Mayapuri datang, Kalpana mengira bahwa dia adalah agensi iklan. Lalu Kalpana mengarang cerita tentang hubungannya dengan Sanjay Singhania. Tanpa menyiapkan kesempatan, wartawan mencatat apa yang dikatakan oleh Kalpana. Hingga akhirnya menjadi pemberitaan heboh bahwa pengusaha sukses Sanjay Singhania terlibat asmara dengan seorang model iklan. Terlihat Sanjay yang mendapat beberapa kali telepon untuk konfirmasi berita tersebut, dan Sanjay menegaskan bahwa berita itu bohong. Sanjay pun memutuskan untuk mencari tahu siapa Kalpana. Pada saat Sanjay berhenti di lampu merah, tanpa sengaja dia melihat Kalpana yang membantu anak-anak. Dari kejauhan Sanjay tersenyum melihat Kalpana. Pada saat tiba di lokasi, Sanjay memutuskan untuk menemui sendiri tanpa ditemani Shroff. Dan ketika di depan Kalpana, Sanjay tercengang melihatnya. Ternyata gadis yang baru saja dia lihat. Sanjay lalu mengatakan bahwa membaca berita di Mayapuri. Belum juga meneruskan pembicaraan, Kalpana langsung memotong dengan menceritakan kisah cintanya dengan Sanjay, tanpa dia sadar bahwa Sanjay sebenarnya ada di depan mata. Sanjay yang bingung hanya bengong mendengar cerita Kalpana. Di sela itu Sanjay tersenyum mendengarnya. Kalpana yang mengira Sanjay adalah model iklan menyuruh untuk menunjukkan bakatnya. Menyadari Sanjay tidak bisa melakukan, Kalpana memintanya meninggalkan nomor telepon. Sanjay pun memberi nomor padanya. Kemudian Kalpana yang mengira namanya adalah Sachin. Sanjay pun mengiyakan tanpa mengungkap identitas sebenarnya. Saat pergi, Sanjay memandangi Kalpana dengan senyum sendiri. Pada saat Sanjay wawancara, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Yang ternyata Kalpana menghubunginya menawarkan menjadi model iklan. Kalpana pun memberikan alamat padanya. Di sela itu Kalpana menyarankan naik bajai supaya terlihat keren. आज बड़ी गर्मी है। मुंबई पहली बार आए हैं। कितना हुआ? 40 रुपए। Saat bertemu, Kalpana menjelaskan bahwa Sanjay menjadi model iklan celana dalam dan memberi pilihan menjadi model iklan salep untuk infeksi kurap. Lantas Sanjay memilih iklan celana dalam. Di sela itu tiba-tiba Kalpana menghampiri pria buta dan mengantarnya ke tempat tujuan. Sanjay pun terus mengikutinya. Suatu hari Satvir memberitahu Kalpana bahwa malam tahun baru akan mengadakan pesta dan sebagai tamu kehormatan adalah Sanjay. Mendengar itu Kalpana beralasan bahwa mereka sedang bertengkar. Dengan memohon, Satvir meminta agar Kalpana menghadirkan Sanjay karena mereka ingin sekali bertemu dikarenakan belum pernah bertemu. Menyadari mereka belum pernah melihat Sanjay, Kalpana pun menyanggupi. Kemudian terlihat Kalpana melatih Sampat untuk berpura-pura menjadi Sanjay. Saat bersamaan Sanjay datang ke rumahnya dan Kalpana mengatakan bahwa Sanjay berada di dalam. Saat melihatnya, Sanjay hanya tertawa melihat Sampat. Kalpana pun memarahinya karena gagal berperan sebagai Sanjay. Lantas Kalpana mulai mengaku pada Sanjay yang dia anggap Sarjin bahwa semua orang kantor mengira dia berpacaran dengan Sanjay. Mengetahui permasalahan Kalpana, Sarjin mencoba melatih Sampat untuk menjadi Sanjay. Namun tiba-tiba Kalpana meminta Sampat untuk melepas jas. Saat memakaikan jas pada Sarjin, dia pun memohon agar datang ke pesta sebagai Sanjay.
Dan tibalah Sanjay datang ke pesta dengan mobil mewah. Melihat itu Kalpana menggerutu bahwa tak akan menanggung biaya tersebut. Terlihatlah Satvir menyambut kedatangan Sanjay. Pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba seorang datang meminta sumbangan dan Sanjay memberikan cek pada orang tersebut. Tetapi Kalpana masih merasa bingung dengannya. Setelah itu nampak Kalpana yang tertawa puas karena merasa semua orang tertipu dengan Sanjay. Kemudian Sanjay tiba-tiba mengutarakan cintanya pada Kalpana. Lantas Kalpana meminta waktu untuk memikirkannya. Kalpana pun pergi dengan mengucapkan Happy New Year. Lalu Sanjay berpikir ketika Kalpana menerima cintanya, maka dia akan membuka identitas yang sebenarnya. Jika dia menolak, maka dia tetap menjadi Sachin kemudian menghilang. Arjun pun terlihat selesai membaca buku diary Sanjay yang pertama. Dia pun mencoba menanyai Sanjay namun tak ada tanggapan. Ketika Arjun menemukan buku diary kedua, tiba-tiba Sanjay bisa melepaskan diri dari ikatan. Dengan wajah penuh amarah, Sanjay menghajar Arjun. Di sela itu tiba-tiba Shroff beserta dokter mendatanginya. Dokter pun mengecek kesehatannya. Mereka pun menyuruh Sanjay untuk tinggal di rumahnya ketimbang memilih di apartemen. Namun Sanjay menolak. Pada saat acara budaya kampus, Gajini datang sebagai tamu kehormatan. Sanjay yang menyadari itu kemudian mengambil fotonya. Pada saat Sanjay menghubungi Gajini, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu. Ketika sampai di basement, Sanjay langsung menghajarnya hingga tewas. Namun saat mencocokkan foto, Sanjay menyadari bahwa dia bukan Gajini. Tak lama berselang Gajini datang dengan anak buahnya menembaki Sanjay. Kemudian terlihat Sunita mendatangi kamar Sanjay. Pintu yang tak terkunci membuatnya masuk begitu saja. Dia pun menemukan beberapa foto lalu mengambilnya. Tanpa sengaja dia membuka lemari yang ternyata Arjun di situ. Setelah Sunita membebaskannya, lalu Arjun mengajaknya kabur. Ternyata Sanjay sudah berada di depan mereka. Tanpa membuang waktu, Arjun melarikan diri dan Sanjay terus mengejarnya. Hingga akhirnya Arjun tertabrak bis dan mati di tempat. Kemudian Sanjay mengejar Sunita hingga masuk ke sebuah mall. Sanjay yang kebingungan kemudian melihat foto-foto agar mengenali Sunita. Menyadari itu Sunita bergaya seakan tidak terjadi apa-apa dan mengajaknya untuk pergi. Sunita yang merasa ketakutan membuat gara-gara dengan beberapa berandalan sehingga terjadi perkelahian antara Sanjay dengan beberapa berandalan. गजनी मेरी बात सुन मार दो। Di sisi lain Gajini mendatangi musuh-musuhnya dan menghabisi mereka semua. Namun setelah itu Gajini tetap merasa tidak tenang karena menyadari bukan mereka pelakunya. Tak berselang lama Sunita datang menemui Gajini dan memberitahukan bahwa Sanjay berencana membunuhnya. Dia pun memberikan foto Sanjay pada Gajini. Pada malam hari Gajini dan anak buahnya menunggu kedatangan Sanjay untuk mereka habisi. Di sisi lain Sanjay mendatangi rumah Gajini untuk membunuhnya. Dan Sunita nampak gelisah karena Sanjay mempunyai fotonya. Sunita yang menghubungi Gajini tanpa sengaja Sanjay mengangkatnya. Hingga akhirnya Sanjay mengetahui persekongkolan mereka. Sanjay yang telah mengetahui alamat Sunita, dia pun datang langsung mencekiknya. Beruntung Sunita bisa lepas. Tak berhenti di situ, Sanjay terus mencari keberadaan Sunita. Namun pada saat Sanjay di lift, Sunita mematikan listrik yang membuatnya terjebak di dalam. Sunita yang menghubungi polisi akhirnya menangkap Sanjay. Di sela itu Sunita teringat dengan buku yang dia temukan di kamar Sanjay. Lantas dia pun membacanya. रात भर मैं सोचती रही 1 बजे तक सोचा कि तुमसे प्यार क्यों। Tibalah hari yang dinantikan Sanjay untuk sebuah jawaban dari Kalpana. Dengan senyum Kalpana menerima cinta Sanjay. Kemudian Kalpana bercerita pada zaman dulu ayahnya merupakan orang kaya, tetapi pamannya menipu ayahnya karena hal itu ayahnya meninggal. Dan semenjak itu Kalpana bersumpah sebelum sukses dia tak akan menikah. Lalu Sanjay pun bersabar menunggu hingga Kalpana sukses. Pada saat Sanjay di kantor, dia memberikan kunci apartemen pada Shroff yang akan dijadikan hadiah untuk Kalpana. Terlihat Kalpana memiliki mobil yang baru dia beli. Mereka pun menaiki mobil tersebut dan Kalpana nampak sangat senang. Kemudian Kalpana mengabari Sanjay bahwa dia memenangkan undian berhadiah apartemen dari Air Force.
Shroff yang kebetulan di sebelah Sanjay membisikinya bahwa dia yang mengatur dalam bentuk undian yang sebenarnya apartemen itu memang untuknya. Kalpana dan Sanjay mengabadikan kaki mereka saat pertama memasuki apartemen tersebut. Di sela itu Sanjay mengatakan akan pergi keluar kota selama 10 hari karena ibunya sakit. Dia juga beralasan akan menjual tanah di kampung untuk biaya berobat. Kalpana yang merasa khawatir meminta Sanjay agar pulang lebih cepat. Pada malam harinya Kalpana meminta Sanjay menemuinya, yang ternyata Kalpana memberi uang pengobatan ibu Sanjay hasil dari penjualan mobilnya. Di sela itu Kalpana memberitahu bahwa dia akan pergi ke goa untuk syuting iklan. Sanjay hanya bisa terdiam oleh ketulusan Kalpana sambil berlalu pergi. Dan Sanjay terbang ke London untuk pekerjaan di sana. Kemudian Sunita terlihat penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut. Sanjay yang berada di kantor polisi membuat kepolisian menghubungi nomor yang ada pada tubuhnya. Hingga Gajini yang mendatangi kantor polisi mengaku bahwa Sanjay adalah temannya. Dalam waktu bersamaan Shroff datang untuk membebaskan Sanjay. Pada suatu malam Gajini dan anak buahnya mendatangi Sanjay. Mereka pun menghapus semua tato pada Sanjay agar dia tidak bisa mengingat apapun. Kemudian Sunita menemui seorang gadis dengan bekal 1 lembar koran. Lantas gadis itu mulai bercerita. Pada suatu malam dia bertemu dengan Kalpana di dalam kereta. Dia menceritakan bahwa menjadi korban perdagangan manusia dengan anak-anak lainnya. Kalpana yang menolong anak tersebut justru nyawanya sendiri terancam. Beruntung Kalpana membuka gerbang di depannya yang ternyata para tentara di situ dan menolong mereka. Sanjay yang menghubungi Kalpana, dia pun diberitahu apa yang dialami Kalpana yang membuatnya begitu khawatir. Di sisi lain Sanjay menyukai jiwa penolong yang dimiliki Kalpana. Pemberitaan tentang perdagangan manusia menjadi heboh karena sebelumnya tak pernah terungkap. Para pelaku pun diburu polisi dan diringkus. Pada malam hari seorang opsir bernama Jayanti memberitahu Kalpana bahwa kehilangan 2 anak. Untuk itu menyuruh Kalpana untuk mengeceknya. Sesampai di sana Kalpana bertemu dengan Gajini. Lantas Gajini menjelaskan bahwa 2 anak yang hilang telah dia bunuh karena menunjukkan jari mereka ke arahnya. Mendengar itu Kalpana pun langsung pergi. Kalpana yang pulang ke apartemen menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya karena diberitahu oleh Jayanti. Sanjay ditelepon Kalpana bahwa nyawanya dalam bahaya. Sanjay yang tiba di apartemen berteriak memanggil Kalpana hingga dia dapati Kalpana namun menyuruhnya untuk pergi. Dalam pelukan Sanjay, Kalpana berbisik lirih menyebut nama Gajini yang ternyata sebuah pisau menancap pada tubuh Kalpana. Kemudian dengan raut wajah sedih Sunita mendatangi Sanjay yang berada di rumah sakit. Dia pun mencoba mengingatkannya dengan membawakan buku diary-nya. Sanjay yang mulai teringat berteriak histeris. Kemudian Sanjay diantar Sunita ke tempat Gajini. Dengan penuh amarah Sanjay datang untuk balas dendam. कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर नहीं जाने का, चलो।
Di sela itu tiba-tiba ingatan Sanjay hilang yang membuatnya kebingungan. Sunita terus mengikuti Sanjay. Pada saat Sanjay di depan Ghajini, dia langsung berpura-pura sebagai temannya. Saat Sanjay lengah, Ghajini menusuknya dengan sebuah besi. Sunita yang ingin menolongnya tak luput dari pukulan Ghajini. Di depan Sanjay yang tak berdaya, Ghajini mengaku bahwa dirinya orang yang ingin kau bunuh. Ghajini pun berusaha mengingatkan kejadian di masa lalu di mana dia membunuh Kalpana. दिखाता हूँ कि मैंने तेरी कल्पना को कैसे मारा था। Dan akhirnya Sanjay bisa membalaskan dendamnya pada Ghajini. Beberapa bulan kemudian Sanjay membuka kenangannya bersama Kalpana dan film pun selesai.